Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Siti Zahara dan saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, pengertian larutan. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat yang saling melerutkan dan masing-masing zat penyusun tidak dapat dibedakan menjadi secara fisik satu sama lainnya. Larutan merupakan suatu jenis campuran, yaitu campuran homogen adalah campuran yang mempunyai sifat dan komposisi yang antara satu dan satu bagian yang lainnya dan membentuk fase atau satu wujud. Sebagai contoh, jika campuran homogen dalam suatu botol kemudian diambil setengah bagian, maka kandungan semua senyawa yang terdapat di bagian tersebut adalah tetap dan mempunyai jumlah setengah dari total seluruh isi simbol. Contoh-contoh dari larutan adalah larutan gula, air laut, dan air alkohol 50%. Larutan terdiri dari atas dua komponen, yaitu zat larutan dan zat pelarut. Komponen dengan jumlah yang lebih sedikit dalam larutan tersebut yaitu zat pelarut, dan zat pelarut adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak dalam larutan disebut dengan zat pelarut. Dan yang selanjutnya, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Berdasarkan daya hantaran listrik secara namun, larutan dibagi menjadi dua, yaitu bersifat elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, di mana A memberikan efek berupa adanya nyala lampu pada alat uji, dan yang B timbulnya gelombang gas dalam larutan. Bila terlihat dari kekuatan dan hantarannya, maka larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Yang kuat adalah memiliki daya hantar listrik yang baik walaupun pada konsentrasi rendah, contohnya HCl, air aki, air kapur. Dan yang larutan elektrolit lemah memiliki daya hantaran listrik yang buruk walaupun pada konsentrasinya yang besar, contohnya larutan amonia dan larutan cuka dan larutan H2S. Dan yang C, hubungan larutan elektrolit dengan ikatan kimia. Yang pertama, senyawa ion. Untuk senyawa ion, ikatan ion yaitu senyawa Y terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Y berikatan ion dalam bentuk padat ataupun solid. Senyawa ion tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan senyawa ion lelehan liquid dapat menghantarkan listrik karena ion bergerak bebas. Yang kedua, senyawa konvalen polar. Senyawa konvalen polar adalah senyawa Y terbentuk dalam unsur non-logam dan logam, memiliki perbedaan eksternatif dan mengalami pengubahan muatan, contohnya HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH. Yang ketiga, senyawa kovalen nonpolar, yaitu terbentuknya dari ikatan antara unsur non-logam dan logam. Y berikatan kovalen, contohnya CH4 dan CCl4. Yang D, faktor-faktor Y mempengaruhi daya hantar listrik. Yang pertama, konsentrasi adalah besaran Y menunjukkan kepekatan larutan melalui perbedaan antara pelarutan dan zat larut. Salah satunya konsentrasi, yaitu molaritas. Yang kedua, jumlah ion. Jumlah ion Y terbentuk molekul yang mempengaruhi adanya hantar listrik. Hantar listrik suatu larutan maka berbesar daya hantar listrik dan sebaliknya. Sekian dari penjelasan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.